Hari kedua yang akan dimoderatori oleh Dr. Yanri Wijayanti Subronto, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Bisa tepuk tangan untuk Dr. Yanri. Beliau menempuh pendidikan kedokteran umum dan spesialis penyakit dalam di UGM dan mendapatkan gelar PhD di Leiden University di Netherlands. Lalu pada tahun 2015 Dr. Yanri mendapat gelar ahli infeksi konsultan penyakit tropis dan menular di tahun 2015. Langsung saja saya berikan waktu kepada Dr. Yanri untuk memandu di sesi kedua ini. Silakan dokter. Terima kasih teman-teman MC. Kita langsung saja ya. Selamat pagi. Terima kasih atas tepuk tangannya tadi. Bukan berbicara tapi tepuk tangan nih. Loh Prof. Pande. Dan Prof. Pande mengatakan jangan korbankan makan siang katanya gitu. Dengan demikian saya korbankan para pembicara. 10 menitan ya. Harus berbicara. Pak Yodi apa itu yang breaking the wall ya? Kalau Jerman itu berapa menit? 3 menit. Nah. Jadi kalau di Jerman itu ada kompetisi breaking the wall, harus bisa menjelaskan dalam 3 menit dan harus sejelas-jelasnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Prof. Riko, Dr. Rudi, Mas Aang, kemudian Mas Theo, dan nanti Mbak Nidia. Saya undang Prof. Riko. Yeay, teman baru saya, oke. Dan kali ini setelah tadi sekarang kita menuju ke pencegahan ya, strategi meningkatkan penggunaan kondom. Nah ini sulit sekali untuk pencegahan HIV dan IMS, update dari hasil penelitian di Palembang. Prof, di sini Prof supaya terlihat semua orang akan pay attention. Dipersilakan 10 menit. 10 menit ya. Ya, terima kasih Dr. Yanri atas kesempatannya. Ini udah siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pembicara yang hebat nih. Saya sangat appreciate sekali dan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini di tengah-tengah para pembicara yang hebat nih. Perkenalkan saya Riko dari Universitas Sriwijaya. Kalau tadi kita udah berbicara yang berat-berat ya Bapak Ibu, saya hari ini akan mempresentasikan update penelitian kami yang ini baru dilakukan tahun ini sekitar Juli sampai Agustus ya. Di sini harapannya dengan adanya penelitian ini bisa menemukan sebuah kebijakan baru lah ya tentang penggunaan kondom khususnya preventive HIV ya. Nah next. Nah, dalam populasi penelitian kami ini adalah kelompok LSL ya. Di sini LSL tentu yang ada di komunitas yang bisa kami jangkau. Penjangkauan yang kami lakukan itu melalui yayasan kerjasama yang ada di Kota Palembang itu. Ada 2 yang memang konsen di bidang populasi kunci, yaitu adalah Yayasan Intan Maharani dan Yayasan Sriwijaya Plus gitu. Kami didukung tentunya tim dari Intan Maharani dan Yayasan Plus dengan kami berhasil melakukan wawancara sekitar 187 LSL gitu. Nah, next. Dari hasil penelitian yang kami lihat nih kita bisa lihat rata-rata usia pada responden ini sekitar 28 sampai 29 tahun. Dengan usia minimumnya itu 17 tahun dan maksimumnya 59 tahun. Nah di sini juga ada isu menarik juga ya di Sumatera Selatan sendiri, terutama di 2 kota, ada namanya Kota Palembang dan Kota Prabu Muli. Adanya pergeseran kelompok LSL ini cenderung usia muda nih sekarang nih di bawah 30 tahun gitu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita ya, bagaimana mengedukasi mereka agar jangan sampai nanti mereka juga menjadi penderita baru HIV ya. Oke, next. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya dari distribusi dari tingkat pendidikan mereka. Bisa kita lihat nih sebenarnya merata ya, tapi paling tinggi itu tingkat pendidikan SMA. Dari cut off yang kami ambil gitu dengan tingkat pendidikan
tinggi, SMA ke atas gitu, bisa kita lihat nih pada populasi ini responden lebih banyak dengan tingkat pendidikan tinggi ya, SMA ke atas dan perguruan tinggi juga gitu. Ya, next. Nah, di sini berdasarkan orientasi seksual juga kita tanya. Di sini mereka ternyata tidak LSL murni yang hanya orientasi seksualnya itu terhadap sejenis ya laki-laki gitu. Nah di sini juga mereka mengakui bahwa mereka juga biseksual gitu. Tapi yang hal menarik yang kami gali ya dari orientasi seksual ini, dari diri mereka memang mereka merasa I'm gay gitu. Tetapi ketika kita gali, apakah ada tertarik dengan different orientasi seksual yang lain gitu. Juga mereka beranggapan, oh saya juga sebenarnya tertarik dengan tapi karena paksaan, tekanan sosial dan tekanan keluarga gitu. Dan mereka belum bisa menerima itu keberadaan mereka gitu ya. Nah berdasarkan pekerjaannya, teman-teman rata-rata responden ini bekerja sebagai wira swasta dan juga pekerja sebagai buruh yang mayoritas ya, dan juga ada ya pekerja di karaoke, bar, kafe, restoran, hotel, dan juga ada pekerja seni and salon gitu. Oke, next. Nah, dari hasil pemeriksaan juga, di sini juga kami kebetulan bekerja sama juga dengan Sriwijaya Plus juga mempertanyakan juga ya mereka untuk melakukan pemeriksaan HIV juga gitu. Dalam pemeriksaan HIV juga bisa kita lihat di pemeriksaan HIV-nya yang positif dari mereka melakukan pemeriksaan HIV itu sekitar 48,9% dan negatif itu sekitar 46,7 dan ada yang positif HIV dan ini udah confirm ya, buku pemeriksaannya bukan berdasarkan rapid test yang seperti yang mereka lakukan juga kayak seperti OFT ya, oral fluid test, dan ini sudah konfirmasi laboratorium tes sudah bahwa mereka udah positif dan sudah dirujuk juga untuk melakukan terapi gitu. Nah dari kita juga menggali ya kenapa ya untuk LSL ini bagaimana pengetahuan mereka terhadap HIV ya. Nah di sini juga sebenarnya pengetahuan mereka terhadap HIV juga udah cukup bagus ya. Dan pengetahuan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan digali itu cukup bagus. Mereka memberikan jawaban gitu. Dan dari cut-off yang kita lihat itu sekitar 74,3% dari 180 responden mengatakan kita bisa lihat responden pengetahuan mereka baik gitu. Oke, next. Nah, bagaimana gambaran penggunaan kondom di Palembang gitu? Ini kita dalam penelitian ini kita khusus responden itu di kota Palembang ya. Ya. Next. Nah, ini dari segi akses kondom sendiri mereka mengatakan cukup mudah. 69% itu mengatakan mereka untuk akses kondom itu sangat mudah gitu. Dan hanya sedikit mereka yang sulit. Dan mereka juga nyaman sebenarnya dalam menggunakan itu. Tapi temuan ini sedikit berbanding terbalik juga dengan kenyamanan yang mereka rasakan ternyata tidak sejalan dengan kepatuhan menggunakan gitu. Mereka menyatakan nyaman. Tapi ketika kita gali mereka menggunakan nggak patuh apa enggak. Mostly mereka itu tidak patuh gitu ya. Oke, next. Nih, sini juga ini menjadi awareness kita juga ya. Rata-rata usia dari responden kami sekitar 28-29 tahun itu masih usia muda. Dan hampir 50-50 nih, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak takut tertular HIV itu. Nah ini mungkin jadi, ini penelitian dari social impact ya, social public health gitu. Kalau teman-teman tadi banyak yang membicarakan tentang kepatuhan terapi, pengobatan. Nah di sini juga kita awareness kita juga bagaimana kita melihat di komunitas itu dari social impact-nya, sosial tantangannya itu di sini 46,5% mereka tidak takut tertular gitu. Ada apa? Kalau kelompok mereka sendiri tidak takut tertular, kalau kita hanya fokus dengan orang-orang yang sudah positif melakukan pengobatan, kepatuhan, bagaimana keberhasilan pengetahuan itu, kami dari public health isunya itu bukan sampai ke sana, tapi kami dari SUPAPI mengangkat bagaimana di awal sebagai as a promotion and preventive gitu. Jangan sampai HIV positif gitu. Jadi dari sini mungkin temuan-temuan ini nanti sangat bagus untuk kita bagaimana kenapa mereka tidak tertular. Mungkin dari segi mental issue,
psikologi isu ini kita bisa kita gali juga gitu ya. Demikian juga tentang sikap dia. Mereka juga tentang mengenai HIV itu mempunyai sikap positif ya. Tapi lagi-lagi dengan adanya temuan ini juga mereka tidak sejalan dengan apa yang ketika mereka melakukan tindakan-tindakan pencegahan tersebut gitu. Ya, next. Nah, ini 49,2% tidak patuh. Kalau tadi kan dia nyaman ya. Tapi cukup tinggi nih mereka tidak patuh dalam melakukan itu. Nah, kenapa? Alasan mereka itu ada beberapa alasan kuat mereka tidak patuh yang menurut mereka sendiri mengatakan bahwa satu, yang mereka tidak nyaman dalam melakukan ketika melakukan transaksi seksual bersama pasangannya, dia nggak suka, nggak nyaman. Selain dari diminta oleh pasangannya itu sendiri juga untuk tidak menggunakan gitu. 2 menit lagi. Oke, next. Ya, ini faktor yang mempengaruhi penggunaan kondomnya ya. Next ya. Nah, ini dari 92 LSM yang tidak patuh ini 39,1% diantaranya mereka mengetahui memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai pencegahan HIV. Oke, next. Nah, di sini juga mereka tidak patuh diantara sulit dalam mengakses kondom. Oke, next. Nah, di sini juga kita bisa melihat tidak nyaman ketika melakukan hubungan seksual. Nah, ini mungkin temuan yang faktor-faktor risiko ya untuk HIV itu meningkat nanti di komunitas atau di populasi. Yes, next. Nah, ini diantara tidak memiliki rasa 59,8% dari antara orang-orang yang tidak merasa takut tertular itu gitu. Oke, next. Di sini juga kita bisa melihat sikap negatif mereka mengenai pencegahan itu. 50% di antara mereka bersikap negatif. Artinya mereka memberikan ya sudah, kalau kami sudah terkena HIV positif itu tinggal berobat aja, melakukan terapi gitu. Dan larinya nggak ke situ. Kami tetap berpatokan pada isu public health-nya, tetap melakukan preventif yang promotif. Jangan sampai tertular gitu. Oke, next. Nah, di sini strategi yang kami based on riset di lapangan dan temuan-temuan di lapangan, kami merekomendasikan 2 hal ya. Next. Nah, di sini ada 2M. 2M itu artinya kok jadi berubah ya kali ini? Kenapa jadi gini kalimatnya? Iya, karena pakai kondom ini. Bahasa apa ini? Kayaknya bahasanya pakai kondom ini jadi nggak kelihatan. Kondom ya. Ada di hack ini kayaknya. Artinya ini mungkin ya memberikan kondom sesuai kebutuhan ya pada LSL gitu, dengan memberikan edukasi juga gitu, dengan upaya pencegahan, terus mempertahankan kemudahan, tetap mempertahankan kemudahan LSL-nya juga dalam mengakses kondom. Oke, next slide. Mudah-mudahan enggak, yang terakhir juga ini sangat penting sekali juga rekomendasinya ya. Next terakhir. Ini berapa lagi? Waduh ini. Panitia nih sabotase nih. Ini penguatan juga ya, penguatan di komunitas, terutama V-Leader. Ini kontribusi V-Leader ini sangat luar biasa sekali, berkompeten sekali dalam mengedukasi mereka penggunaan kondom. Terus penguatan kerjasama dengan komunitas. Terus dikit lagi Bu ya, pemberian edukasi. Dan waduh saya nggak hafal nih itunya nih. Ini kayak bahasa Latin ya, gitu. Ya udah Ibu baca sendiri aja nanti ya, gitu. Oke, kayaknya udah next. Habis? Udah. Aduh, terima kasih sekali. Nah, Luar biasa. Update informasi kami penelitian ya. Mungkin ini karena masih sedikit dipaparkan di sini karena waktu ya, Bapak Ibu mungkin kita bisa diskusi nanti hasil penelitian kami lebih lanjut. Ya. Terima kasih moderator. Terima kasih sekali Prof. Riko. Terima kasih semuanya. Menemani saya di sini saja. Yes, langsung di sini saja. Tidak ada kondom tapi ada kodok tadi itu ya, yang kebaca saya kodok. Oke, baik. Lanjut saja, sahabat saya dari penelitian hati, Dr. Rudi Wisaksana. Kemajuan implementasi pilot PrEP di Indonesia, pre-exposure prophylaxis. Saya timer, jadi nanti kalau udah tik-tuk berarti sudah 10. Ya, langsung sih. Oh, baik. Yes. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan slide-nya benar nih, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mendapat kesempatan untuk berbicara tentang kemajuan implementasi. Mungkin saya tambahin judulnya juga tantangan dan hambatan, nanti akan langsung dibahas gitu ya supaya lebih enak. Ya, next.
Kita semuanya udah tahu pasti PrEP ya, saya lihat juga di luar banyak sekali poster teman-teman yang terima kasih udah mengirimkan abstrak PrEP, jadi saya rasa nggak usah kita jelaskan lagi bahwa PrEP itu adalah obat, ya, obat ARV yang diminum oleh orang negatif yang punya faktor risiko sangat tinggi dan diberikan dalam waktu tertentu ya. Ya, next. Kita juga udah tahu bahwa ini sudah mulai dari 2021, sudah dilaporkan juga dari kemarin ya. Kira-kira di 10 provinsi baru diekspansi, baru ada pelatihan bulan kemarin rasanya, dan nanti mungkin akan ada di sekitar hampir semua provinsi di Indonesia termasuk Papua ya. Mungkin tahun depan kita udah punya PrEP di hampir semua provinsi. Dan kemudian uptake-nya masih lambat, kemarin sudah disebutkan mungkin kita baru mencapai 8.000 yang belum mencapai target yang seharusnya ya. Dan tentu ini kita masih belajar, sama-sama belajar, semuanya belajar tentang PrEP, gimana caranya untuk meningkatkan cakupan dan juga bagaimana caranya supaya dia bisa mencapai hasil seperti apa yang kita inginkan. Ya, next. Nah ini kira-kira datanya ya, jadi kita dari Januari 2022 itu sudah ada 15.000 yang mengakses berminat gitu, dia mencoba akses virtual, kemudian yang betul-betul datang tapi hanya 8.000 dan benar-benar memulai ya. Next, jadi kita lihat bahwa ada kelompok yang tertarik tapi tidak mengakses akhirnya, dan juga ada next, ada masalah lain yaitu next, tidak banyak yang meneruskan gitu ya. Mungkin juga ini masalah waktu tapi akan kita coba bahas kemudian. Ya, next. Ya, ini sedikit data demografi dari pengguna PrEP di Indonesia, dari 8.000 itu kira-kira seperti ini, dan ini mungkin bukan suatu perbandingan yang baik, tapi saya coba bandingkan dengan data yang positif ya. Next. Nah, ini adalah kelompok yang HIV negatif, kita tahu. Saya coba bandingkan dengan data next, data HIV positif. Lanjut aja. Ini laporan SIHA, sebetulnya ini pasti bukan apple to apple yang dibandingkan, karena yang satu kelompok HIV positif, yang satu HIV negatif. Tapi kalau kita perhatikan, umurnya ternyata kelompok umurnya sama gitu ya. Next. Ya, jadi kalau kita perhatikan umurnya sama, jadi kayaknya PrEP kita kurang menyasar yang muda, kayaknya ketuaan gitu yang kena ya. Mungkin karena memang juknis kita waktu pertama kali dibuat, kita masih menganut orang dewasa aja, yang remaja belum masuk. Yang itu kita coba salah satunya adalah dimasukkan pada pedoman yang kedua. Jadi kelihatan sekali kelemahannya bahwa kita mungkin menyasar kelompok yang terlalu lanjut gitu. Awalnya belum kena malah gitu ya. Dan kemudian kelompok wanita belum dapat perhatian. Memang betul PrEP sebetulnya lebih banyak diakses oleh pria, oleh kelompok LSL. Tapi tentu kelompok ini juga sebetulnya merupakan kelompok yang perlu pencegahan, dan itu kayaknya belum punya kita gitu ya, belum punya tekniknya bagaimana cara mencegah pada kelompok wanita dan juga terutama pada kelompok pekerja seks. Ini tentu bukan data yang layak untuk diperbandingkan, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa PrEP kita masih punya kelemahan dan kemudian itu perlu kita tingkatkan. Next, lanjut. Nah ini ada penelitian yang menarik yang kami kerjakan Unpad bersama GWL INA. Ini datanya cukup banyak, kita mengambil hampir sekitar 400-an ya, 400-an data dari seluruh pengguna PrEP di Indonesia, dan kemudian kita buat rekapitulasinya. Ini sebagian saja, ternyata alhamdulillah gitu ya, kalau lihat di sini ternyata faktor layanan sebagai hambatan itu sedikit kelihatannya, terutama faktor layanan yang terjadi adalah faktor layanan yang berupa struktural, bariernya jam kerja, ya, jarak, jumlah layanan yang masih terbatas. Tapi dari sikap petugas dan sebagainya kelihatannya jumlahnya sedikit. Justru yang banyak hambatannya kelihatannya dari internal pengguna PrEP sendiri, lupa misalnya ya, atau tidak cocok dengan kegiatannya, dia malas dan sebagainya. Jadi dan ini tentu tidak aneh sebetulnya, karena kalau kita lihat PrEP kita ini menyasar untuk kelompok yang memang risiko tinggi, yang lebih tinggi, yang tidak pernah kita berikan kan pada yang tidak konsisten menggunakan kondom, kemudian partnernya banyak, sehingga tidak heran kalau kita lihat populasi ini memang
kepatuhan dan sebagainya itu menjadi masalah karena ini kelompok yang punya resiko, yang punya substansial risk, kira-kira seperti itu gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini juga ada kelompok yang berhenti. Kalau kita lihat ya, berhenti juga ternyata efek samping menjadi masalah ya. Padahal kalau kita lihat next, kalau kita lihat datanya sebetulnya efek sampingnya itu adalah ringan kebanyakan ya, bukan yang berat. Dan terjadi hanya pada saat awal-awal aja. Jadi pada minggu pertama, di bawah seminggu malah paling banyak. Dan hampir menghilang, pada 4 minggu hampir menghilang. Tapi kita harus ingat bahwa orang yang kita berikan PrEP ini orang sehat. Berbeda sama kita yang biasa temukan di layanan ya. Prof. Suryane, Prof. Evi pasti menemukan orang-orang yang sakit. Sehingga kita walaupun kita kasih obat, walaupun ada efek samping, mungkin efek sampingnya berat, tapi dia akan berusaha menahan karena dia merasa bahwa itu bermanfaat untuk dia. Nah, beda dengan PrEP ini, begitu ada efek samping walaupun ringan tapi kelihatannya akan sangat berpengaruh pada yang bersangkutan sehingga dia mungkin memutuskan untuk berhenti. Dan ini tidak heran karena kita berhadapan dengan orang sehat. Jadi kelihatannya memang paradigma antara orang sehat dan orang sakit, kemudian pengobatan dan pencegahan ini perlu kita pahami dengan baik supaya kita bisa memberikan layanan dengan lebih baik ya. Ya, lanjut. Nah, ini juga serokonversi, ada beberapa memang yang terjadi serokonversi. Jadi kira-kira kalau dari PrEP pilot ini kita dapat kira-kira, ini saya ngitungnya manual aja Prof. Pande, saya bukan epidemiolog, saya hitung PrEP insidennya sekitar 1,6 per 100 dan saya bandingkan dengan penelitian Prof. Pande di Bali. Ini juga bukan apple to apple karena penelitian Prof. Pande tentu hanya laki-laki saja gitu ya. Kalau ini PrEP semua yang menemukan bahwa insidennya 5,2 per 100% gitu. Jadi kira-kira kita bisa menurunkan tidak 100%. Jadi PrEP ini bukan obat mujarab yang bisa menghilangkan semua HIV, enggak ya. Tapi kira-kira kita bisa menurunkan seperti ini. Jadi tentu ini bukti bahwa ini masih perlu diimprove dan juga perlu intervensi lain, mungkin dengan kondomnya tadi, dengan edukasi. Jadi dia perlu ditingkatkan dengan berbagai cara yang lain. Ya, lanjut. Nah, ini oleh karena itu kami mendapatkan masukan seperti itu, kita mencoba merubah petunjuk teknis, baru saja di launching tahun 2023, beberapa provinsi sudah mulai dilatih dan kalau kita lihat di sini kita mulai masukkan beberapa hal tadi. Seperti untuk target kita masukkan selain populasi kunci, pasangan serodiskordan juga pasangannya. Pasangan populasi kunci masuk. Kemudian syarat umur kita sudah mulai turunkan. Jadi di bawah 18 tahun kita boleh berikan dengan syarat bahwa dia mendapat pendamping. Kemudian screening yang banyak dikeluhkan ribet karena ada 2 tahap, ada screening perilaku, kemudian screening medis, kita hanya rubah jadi cuma screening medis aja. Jadi yang diperlukan sebetulnya screening perilaku, kami berharap itu dikembalikan kepada tes HIV yang sebenarnya, karena tes HIV di mana-mana selalu sebenarnya mengakses perilaku. Dan ketika perilakunya berisiko, tentu salah satunya adalah dia masuk ke dalam layanan pencegahan gitu ya. 1 menit lagi ya dok. Ya, 1 menit. 1 menit. Ya, lanjut. Dan juga sudah masukkan itu ya. Dan ini yang baru mungkin akan kita akses sebentar lagi di Papua, mudah-mudahan pada tahun ini atau tahun depan adalah untuk wanita kita akan mencoba vaginal ring ya. Jadi yang ini mungkin lebih rahasia, hanya sebulan sekali sehingga tidak usah datang setiap hari minum obat dan sebagainya. Ya, lanjut. Mungkin yang terakhir adalah tentang data dari klinik dengan jumlah pengguna PrEP terbanyak. Kalau kita lihat hampir semuanya puskesmas dan klinik komunitas. 1 klinik komunitas di Bali dan 1 lagi klinik komunitas di Bandung ya. Ini yang paling banyak. Sehingga ini membuat pemikiran lebih lanjut, yaitu ya lanjut bahwa kita mungkin harus memikirkan lagi kaskade kita. Kalau tadi Prof. Evi cerita, Dr. Evi, Bu Evi cerita tentang readiness, start dan sebagainya, saya memikirkan tentang hal yang lain. Ya, lanjut saja. Kita semuanya udah tahu 95, next. Ini adalah jalur HIV positif, next. Dan saya pikirkan mungkin kita harus memikirkan jalur yang fase kiri, yaitu dari yang negatif itu harus juga mengakses layanan pencegahan, apapun itu.
apakah dia kondom cukup, edukasi, atau misalnya perlu PrEP, ya lanjut juga. Dan yang terakhirnya kita juga mungkin perlu target 95 pengguna yang mengakses layanan pencegahan tetap negatif. Jadi ini terpisah, bukan stop tapi apalagi kesininya gitu ya. Ya next. Dan ini adalah jalur HIV negatif. Layanannya, ya next. Kita semuanya udah tahu ini PDP bagaimana cara mengakses layanan, kemudian masalahnya tadi ternyata sangat banyak. Next. Mungkin kita harus pikirkan jalur yang ini, dan ini kelihatannya adalah jalur yang cocok dengan apa yang semua tema kita, bahwa kita perlu differentiate service delivery, komunitas melid itu ya, mungkin di jalur ini yang sebaiknya kita pikirkan, karena jalur itu kita walaupun belum sempurna tapi kita sudah sebagian besar sudah tahu. Next. Oleh karena itu kita masuk ke differentiate service delivery, ini di next saja karena banyak. Next, kita udah tahu ini ya, jadi sudah banyak yang terlibat, ada teman-teman yang akan membuat mungkin klinik komunitas, Mas Topo di Semarang, kemudian Prof. Pande di Bali akan mencoba klinik komunitas ini ya. Next saja ya, jadi ada drop-in center, ini saya tahu banyak aktor yang akan berperan untuk mencoba hal ini ya. Lanjut, nah ya tes, lanjut saja. Dan ini yang mungkin terakhir, bukti bahwa ini hasil penelitian kami merangkum semuanya bahwa biaya juga lebih murah kalau kita melakukannya di klinik komunitas. Biayanya hanya sekitar 2/3 daripada kalau kita kerjakan di biayanya itu 2/3 dari penelitian dari biayanya sebetulnya adalah biaya yang non healthcare cost, jadi seperti seperti biaya perjalanan ya dan sebagainya, sehingga itu kalau dikerjakan di klinik komunitas tentu akan lebih menurun lagi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, next. Satu lagi terakhir mungkin ucapan terima kasih saja pada semua pihak yang membantu kami dalam penelitian ini. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Rudi, luar biasa. Indikator 39595 ditambah nanti indikator baru pencegahan, which is very good. Tetapi perlu di rumah sakit itu kadang dapat orang negatif tapi kita nggak punya PrEP. Itu juga ya udah dites terus ngapain ya kayak gitu ya jadinya. Oke, terima kasih Dr. Rudi atas sesuatu insight yang cukup baru, dan ini kayaknya kira-kira Prof. Yudi juga langsung berpikir kira-kira penelitian apa gitu ya. Kalau Prof. Yudi itu kan melihat sesuatu akan langsung cepat sekali. Baik, kita langsung ke Mas Aang Sutrisna, saya panggil. Nggak apa-apa ya, saya panggil Mas ya. Tepuk tangan untuk perjalanan beliau dari belakang ke depan. Ya, saya akan bacakan judulnya, Tren Perubahan Perilaku Berisiko pada Populasi Kunci di Indonesia. Wah, ini menarik, analisis data IBBS. Wah, IBBS tahun berapa nanti bisa 10 menit ya Mas ya, tetepannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Next. Karena 10 menit ya. Jadi situasi epidemi incidence utamanya di Indonesia, kita masih didominasi sebetulnya kalau secara incidence per 100.000 orang belum terinfeksi, maka LSL masih dominan ya. Seperti itu diikuti oleh Penasun dan juga waria, WPS dan pelanggan. Tetapi kalau secara proporsi sebetulnya yang dominan adalah laki-laki dan perempuan non populasi kunci, di mana dan juga pelanggan karena populasinya besar. Sayangnya kita tidak punya intervensi yang cukup spesifik untuk mengadres populasi-populasi tersebut. Lanjut. Nah, tujuannya kita umumnya untuk melakukan analisis tren, analisis terhadap data-data IBBS lebih seperti ini ya, seperti untuk mengalokasikan sumber daya yang agar lebih efisien, kemudian juga untuk mentargetkan populasi dan juga menurunkan resiko penularan pada populasi umum. Lanjut. Data STBS, survei perilaku kita sebenarnya sudah cukup banyak ya. Dari tahun 96 di jalur kita sampai tahun 2023 kita punya 3 jalur lokasi. Jalur biru adalah lokasi-lokasi yang
awalnya diinisiasi oleh program-program dengan bantuan mitra pembangunan internasional, sehingga di jalur biru lokasi kabupaten kotanya itu adalah yang dominan populasinya besar, populasi beresikonya besar, dan juga prevalensi HIV-nya tinggi. Di jalur ungu ditambahkan di 2009 dan 2013 kita punya data STBP di 9 kabupaten kota yang tambahan dari jalur biru. Berbeda nih. Nah, baru mulai tahun 2018 kita punya data yang dan 2023 ini yang datanya adalah digunakan atau dirancang untuk bisa menghasilkan estimasi di tingkat nasional. Pada tahun 2004 kita hanya punya data perilaku saja, tapi sejak 2007 sampai 2003 kita surveinya sudah terintegrasi antara perilaku dan biologi seperti itu. Nah, untuk mengakomodir variabilitas antar kota ini, saya tidak membuatkan direct trend analysis, tapi lebih seperti deskriptif analisisnya aja. Lanjut. Ini kurang lebih gambaran satu indikator yang kita gunakan adalah penggunaan kondom pada seks komersial terakhir pada populasi penjajah seks. Ingat, ada kabupaten kotanya berbeda-beda, ya seperti itu, sehingga membacanya bukan agak misleading kalau kita membacanya hanya average-nya saja atau min-nya saja. Kelihatannya naik. Yang kita harus lihat sebetulnya karena variasi kotanya berbeda-beda, maka min max-nya jadi penting gitu kan. Nah, makin ke sana makin banyak tambahan kabupaten kota yang kita rekrut secara probabilitas, makin lebar kelihatannya. Jadi kalau kita membaca hanya pada tahun 2023 hasil kondom pada penggunaan kondom pada seks komersial terakhir itu 69%, seolah-olah sudah tinggi. Tapi ada daerah, ada kabupaten kota yang masih 33%. Ada 25% kabupaten kota yang capaian penggunaan kondom pada seks komersial terakhir pada populasi WPS-nya adalah di bawah 54%. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa oke, secara tren mediannya ataupun minnya rata-ratanya kita naik, tapi sebetulnya variasinya sangat besar antar wilayah. Lanjut. Begitu juga dengan yang pada waria ya, walaupun gapnya lebih kecil. Kalau tadi sampai 30 sampai 90, ini sudah sampai sekitar hampir 60 sampai dengan hampir 100%. Seperti itu. Lanjut. Biar cepat saja. Oke, yang ini untuk kondom pada LSL ya. Sama kecenderungannya memang reratanya cukup tinggi ataupun average-nya cukup tinggi ya, dan terus meningkat gitu ya. Tapi ada juga kabupaten kota yang masih 26% tingkat penggunaan kondom pada LSL-nya. Dan kita bisa lihat jumlah kabupaten kota yang kita lakukan survei pada survei perilaku pada dari tahun ke tahun untuk populasi LSL semakin meningkat jauh. Diawali 2002 dengan 3, pada 2023 kita sudah melakukan di 30 kabupaten kota. Lanjut. Nah, ini kalau untuk yang populasi pengguna nafsa suntik ditambahkan juga dengan informasi ataupun tentang berbagi jarum. Kondomnya di antara semua populasi secara rata lebih rendah, dan juga secara angka minimal ada kabupaten kota yang hasil surveinya di tahun 2023 hanya 6% penasunnya yang mengaku menggunakan kondom pada hubungan seks komersial terakhir. Seperti itu. Tapi juga di sisi lain yang tinggi ada 68% yang paling tingginya. Jumlah kabupaten kotanya ada 15 di mana kita melakukan IBBS 2023 itu pada populasi penasun. Dan pada penggunaan jarum suntik trennya memang cenderung menurun semuanya. Diawali kita penggunaan jarum suntik di 2022 itu ada yang maksimal sampai 86%, tapi yang di 2023 paling tinggi pembagian ataupun sharing needle itu di antara kalangan penasun itu mencapai hanya 26%. Lanjut. Nah, setelah melakukan analisis juga STBP biasanya kita melakukan triangulasi data. Nah, data-data yang kita ambilkan ini adalah data-data dari pemasaran sosial kondom.
secara baik dari pemasaran sosial, komersial maupun pemerintah yang didistribusi program pemerintah. Kondom distribusi juga baik komersial maupun yang free gitu ya, itu meningkat cukup tajam ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, walaupun cakupannya juga cukup rendah. Dan ini data independen yang dilakukan monitoringnya oleh DKT. Hanya untuk memvalidasi data-data perilaku yang kita miliki, karena kalau kita berasal dari satu sumber aja kan tidak kurang valid lah nantinya gitu, ataupun sering dipertanyakan benar nggak sih gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan data-data pendukung juga untuk mengambil kesimpulan dari data perilaku yang kita kumpulkan. Lanjut. Nah, lebih dalam sebetulnya apa sih yang menyebabkan populasi kunci tidak mau, ataupun bahkan apa yang faktor-faktor mendorong mereka untuk melakukan menggunakan kondom pada hubungan seks terakhirnya. Pada yang sisi kanan adalah alasan pada kelompok WPS gitu ya, dan utamanya memang lebih kepada alasan individual kalau dia mau menggunakan kondom, mulai dari melindungi diri, mencegah kehamilan, dan menghindari kontak dengan pelanggan, itu lebih pada individual. Sementara di alasan tidaknya juga yang perlu kita highlight, ternyata memang sebaran kondom masih belum rata mungkin ketersediaannya, karena ada 27% yang tidak menggunakan kondom pada WPS itu mengatakan bahwa mereka kondomnya tidak tersedia di sekitar mereka. Dan kita juga melihat faktor-faktor yang berhubungan nih dengan tingkat penggunaan kondom. Kita melakukan regresi analisis seperti itu, dan kita tampilkan dalam bentuk odds ratio. Artinya kalau yang dijangkau petugas untuk LSL dan waria itu memang memiliki nilai yang cukup signifikan, dari 1,4,2 kali sampai dengan 2,3 kali lebih mungkin untuk menggunakan kondom jika LSL dan warianya itu dijangkau oleh petugas lapangan. Dan tapi itu tidak terjadi pada populasi penasun ya, tidak signifikan antara dijangkau dengan tidak dijangkau. Tingkat penggunaan kondomnya secara statistik tidak signifikan perbedaannya. Kemudian juga menerima informasi sosial dari media sosial itu signifikan pada populasi LSL dan penasun, dan juga yang informasi dari teman sebaya itu 3 yang signifikan ya, dari LSL, waria, dan WPS. Dan yang paling banyak tingkat signifikansinya apabila mereka menggunakan menerima kondom gratis. Lanjut, satu slide terakhir. Ya kurang lebih ini yang bisa kami simpulkan, bahwa sebetulnya kita punya banyak data perilaku yang underutilized ya, dan kita kembali mengumpulkan lagi, jadi terkesan kita rajin mengumpulkan data tapi malas menggunakannya untuk sesuatu informasi yang strategis gitu kan. Nah, pada tahun 2022 kemarin estimasi dari Kementerian Kesehatan adalah hampir keseluruhan infeksi baru itu berasal dari hubungan seks ya, seperti itu pada usia ODHI atau infeksi baru yang terjadi pada populasi 15 tahun ke atas. Sehingga kenapa kami juga melakukan analisisnya pada kondom ya. Nah, walaupun kondom itu sudah meningkat, tapi sebetulnya masih belum mencapai target dari rencana aksi nasional seperti itu. Dan gini ada beberapa hambatan yang untuk akses terhadap kondom. Di antaranya adalah permintaannya juga tidak begitu tinggi, karena ada beberapa kasus juga kondomnya expire yang sudah dibelikan. Kemudian itu juga layanannya masih sifatnya sporadis, dan juga pendekatan kita yang masih parsial. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Aang. Kita langsung duduk ya Pak Aang. Luar biasa datanya, data cukup besar, dan mesti banyak teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut. Jadi LSL tertinggi ya, tetapi penularan terbanyak juga LSL juga. Jadi ini nanti kita bisa bertanya gapnya ada di mana ini antara itu. Pertanyaan kalau penggunaan kondom itu penggunaan pada saat seks terakhir atau apa ya? Pada saat hubungan seks terakhir, oke. Tadi malam pakai kondom? Oh, tadi malam pakai kondom enggak? Siapa tahu. Oke, baik. Kita lanjut dari komunitas Yayasan Sadar Hati, Mas Muhammad Theo Zainuri. Ya, siap. Tepuk tangan untuk beliau. Ini menarik.
Ini pencegahan yang berikutnya ya, study on harm reduction and chemsex in Indonesia. Wah, luar biasa ini kita mendengarkan yang pencegahan. Jadi ini memang sesi pencegahan, dan pencegahan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menyampaikan program yang sudah kami lakukan dan hasil studi kami terhadap kelompok PIWUM. Mungkin ini salah satu definisi baru, mungkin yang belum begitu banyak didengar oleh para penggiat HIV/AIDS. Sebenarnya PIWUM itu apa? Jadi kita menyebutnya adalah di kelompok pengguna narkoba suntik, people who use methamphetamine. Nah, methamphetamine itu adalah salah satu jenis yang paling jenis narkoba yang cukup dikenal adalah sabu-sabu. Dan selama ini tidak pernah ada sebuah intervensi terkait dengan program HIV di kelompok pengguna sabu-sabu. Nah, kami mencoba memaparkan hasil dari studi kami dan program kami yang sudah kami lakukan dari mulai tahun 2001. Oke, slide. Nah, program ini kami lakukan di Malang dan di Jakarta Barat secara khusus bekerja sama dengan Kios Atma Jaya, dan juga kami dalam melakukan studi ini juga mendapatkan asistensi dari PPH Ahmad Jaya, dan program ini kami lakukan juga bukan dari Global Fund, tapi berdasarkan dari sumber kemitraan kami dengan organisasi di Inggris yaitu VIV Healthcare. Nah, kami sudah menjangkau sekitar 614 orang yang ada di Kota Malang dan 364 dampingan yang ada di Jakarta Barat, gitu ya. Ini latar belakang kami juga, sebenarnya latar belakang kami juga ingin melihat suatu fenomena yang sebenarnya pernah terjadi di kelompok PIWUD. Bahwa ketika kelompok PIWUD sebelumnya belum menggunakan narkoba suntik, padahal mereka itu sebelumnya menggunakan narkoba dengan cara dihisap. Nah, kami mencoba untuk melihat fenomena itu apakah terjadi kepada kelompok pengguna sabu-sabu. Oke, slide selanjutnya. Nah, tujuan ini kami ingin mengetahui tren perilaku risiko terhadap penggunaan nafsa dan perilaku seksual pada kelompok pengguna sabu di Kota Malang dan Jakarta, dan mencoba untuk mengevaluasi program yang sudah kami lakukan dari mulai tahun 2021. Nah, metode survei kami yaitu dengan kuantitatif, dengan analisa defisit kerangka sampel berdasarkan klaster sampel, dan jumlah respondennya 150 di Malang, 75 di Jakarta Barat juga 75, dengan pengumpulan data diwawancara secara wawancara dengan menggunakan bantuan Google Form, gitu ya. Oke, slide. Nah, ini proporsinya. Jadi ada pengguna nafsa dengan cara dihisap, yaitu sabu-sabu dengan dihisap, dan juga ada penggunaan sabu dengan cara suntik. Nah, ini juga ada yang kami lakukan survei ini berdasarkan dari sebelumnya dia menggunakan jenis opiat, yaitu yang biasa dikenal dengan piwit, tapi dia sudah berhenti menggunakan jenis opiat dan beralih kepada jenis stimulan, yaitu sabu-sabu, gitu ya. Oke, dan 70. Nah, ini proporsi narasumbernya, yaitu 73%-nya itu dihisap, dan yang menyuntik sekitar 27%, gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini jenis kelaminnya. Nah, kita sudah melihat juga menemukan ada usia 15 tahun, ada 5%, dan usia 24, dan paling besar adalah di usia 35 sampai 44. Usianya yang paling tinggi ada sekitar 35%, dan tingkat pendidikannya
rata-rata di SMA yang paling tinggi yaitu 62%. Slide selanjutnya. Nah ini pekerjaan dari kelompok pengguna sabu. Rata-rata yang bekerja serabutan ada 35%, yang wira swasta 50% dan 4% pengangguran, dan yang swasta 20%. Dan pendapatannya di range rata-rata sekitar 3 jutaan gitu ya. Nah kalau kita melihat dari harga sabu itu kan sekitar 1,5 juta ya begitu. Dan yang lebih dari 3,5 juta sekitar 20%. Oke, selanjutnya. Nah ini tingkat pengetahuannya bisa kita lihat gitu ya, bahwa yang pengguna sabu yang belum memiliki pengetahuan yang komprehensif sekitar 50%. Tapi sekitar 45% yang sudah mempunyai pengetahuan yang komprehensif. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa kami juga menjangkau pengguna piwit yang sebelumnya piwit tapi sudah diintervensi oleh kami gitu ya, dan sekarang dia beralih ke penggunaan sabu gitu. Itu yang mempunyai tingkat pengetahuan yang sudah komprehensif sekitar 45% tadi. Oke, dari hasil tes HIV-nya yang sudah pernah melakukan tes VCT sekitar 79%, dan yang belum pernah tes VCT ada sekitar 21%. Dan hasil reaktifnya yang 83% itu tidak reaktif dan tidak ARV gitu ya. Dan yang 17% yaitu sedang melakukan pengobatan ARV gitu ya. Dan DO pengobatan 80% yang tidak pernah, terus 20% pernah DO pengobatan ARV. Yuk slide selanjutnya. Nah ini asesmen kesehatan mental seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, bahwa memang ini sangat penting sekali untuk kita jadikan perhatian gitu ya, apalagi di kelompok pengguna sabu, karena narkotika itu juga jelas mempunyai pengaruh kepada kesehatan mental gitu ya, karena faktor-faktor perilaku penggunaan dari narkoba itu sendiri. Yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan mental, yaitu dengan cara kita melakukan asesmen tadi, sebenarnya tadi Mbak Evi itu sudah menyampaikan bahwa perlu dilakukan screening, dan sebenarnya kami sudah melakukan proses screening, yaitu asesmen dengan asesmen kesehatan mental. Dari yang sudah kami jangkau ada sekitar 847, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat satu poster di luar yang dipresentasikan juga oleh tim kami yang mempresentasikan tentang hasil asesmen kesehatan mental kami gitu ya. Dan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan asesmen kesehatan mental ada sekitar 30% gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat persoalan kesehatan mental ini, sebenarnya di Indonesia nggak siap, menurut pendapat saya. Karena pelayanan di puskesmas itu tidak memberikan pelayanan kesehatan mental. Yang dianggap sebagai kesehatan mental adalah orang ODGJ. Jadi kami tidak bisa merujuk pecandu ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental. Itu. Oke, slide selanjutnya. Nah ini perilaku seks dari kelompok pengguna sabu. Dia mempunyai pasangan seks tetap dan mempunyai pasangan seks tetap, ya ada sekitar 25 orang. Terus dia mempunyai pasangan tetap, tidak ada 19. Terus dia mempunyai pasangan seks tidak tetap, ada sekitar 52. Tapi dia juga mempunyai pasangan seks tetap, ada 52. Nah yang perlu diperhatikan adalah yang dia mempunyai, ada 25 tadi, dia mempunyai pasangan seks tetap dan mempunyai pasangan seks tidak tetap juga gitu ya. Itu yang menjadi perhatian dari kami gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, pola penggunaan kondom dengan pasangan seks tidak tetap tidak selalu, ada sekitar 44 orang dan yang selalu hanya 8. Dan dia mempunyai pasangan seks tetap
Dan tidak selalu menggunakan kondom ada 70, yang selalu hanya 7. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini jenis rujukan yang pernah didapatkan oleh kelompok pengguna sabu. Mereka sudah ada sekitar 42% yang pernah mendapatkan pelayanan VCT, kesehatan mental ada 20%, pernah mendapatkan rehab ada 4%, dan yang pernah mendapatkan CST dan ARV ada 2%, tes TB 7%, dan PTRM pernah mereka mendapatkan karena pernah sebelumnya menggunakan jenis opiat, gitu ya. Dan mereka lebih dari 1 bulan ini, satu dampingan bisa mengakses lebih dari 1 jenis rujukan. Nah, karena juga kami waktu itu melakukan program ini saat pandemi COVID, nah itu data juga menunjukkan mereka rata-rata sudah vaksin sampai ke tahapan 2 dan tahapan 3 yang paling tinggi. Bisa segera selesaikan? Oke. Itu yang vaksin sebanyak 2 kali ada 54%, dan yang 3 kali ada 33%, dan yang belum vaksin ada 7% gitu ya. Dan yang cuma 1 kali vaksin hanya sekitar 5%. Oke, slide selanjutnya. Nah, lama penggunaan sabu dalam jumlah PIWUM yang menyuntikkan sabu ada rata-rata lama penggunaan sabunya ada sekitar 10 tahun, dan ditemukan 10% responden yang menggunakan sabu secara disuntikan. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini berhubungan seks di bawah pengaruh nafsa dan tidak, gitu ya. Nah, yang di bawah pengaruh nafsa ada sekitar 41%, dan tidak di bawah pengaruh nafsa ada sekitar 59%. Nah, jenis nafsanya yang digunakan untuk berhubungan seks ada alkohol sekitar 27%, afrazolam 2%, double N 2%, ganja 4%, dan sabu-sabu 56%, dan sabu-sabu dan alkohol di mix ada sekitar 9%. Jadi paling besar adalah terkait dengan penggunaan sabu, karena jenis sabu itu adalah jenis stimulan, yaitu sifatnya merangsang, mendorong sistem pusat saraf otak, gitu ya. Berbeda dengan jenis opiat, gitu ya. Oke, selanjutnya. Sebentar, tinggal dikit. Ini terkait dengan karakteristik perilaku seks yang terkait dengan chemsex. 65 responden tidak chemsex dan 45 responden yang chemsex, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis kelamin terkait dengan chemsex. Laki-laki 42, terus perempuan 3 jenis kelamin yang tidak chemsex. Laki-laki ada 60 dan perempuan 5. Oke, slide selanjutnya. Halo. Nah, ini usianya, gitu ya. Ada sekitar paling 25 sampai 34 tahun, 9, dan yang tidak chemsex ada sekitar usia 35 sampai 44 yang paling tinggi juga, gitu ya. Oke, selanjutnya. Pendidikan rata-rata SMA paling tinggi. Selanjutnya. Pekerjaan, yaitu tadi pengangguran, serabutan, wiraswasta. Oke, selanjutnya. Bisa di kesimpulan? Selanjutnya. Nah, ini status pernikahannya, gitu ya. Saja. Yang chemsex menikah sekitar 25, ada yang cerai 6, dan belum atau tidak menikah ada 14 orang, dan status pernikahannya menikah yang tidak chemsex. Oke, selanjutnya. Nah, ini pola penggunaan kondom yang terkait dengan chemsex. Dengan pasangan seks tetap tidak selalu 36, yang selalu 6, yang dengan pasangan tidak tetap tidak selalu 27 dan selalu 7, gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, rekomendasinya
Nah, kita bisa melihat tadi ada usia 15 tahun juga sudah menggunakan sabu, tapi rata-rata yang di usia produktif yaitu 35 sampai usia 44 tahun, dan pendidikan paling banyak adalah di tingkatan SMA. Terus penggunaan sabu 5% bekerja di sektor swasta dan berpenghasilan kurang lebih dari sekitar 3.500.000. 50% dari kelompok pengguna sabu masih belum memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai HIV/AIDS, dan jadi perlu pendampingan secara khusus bagi kelompok pengguna sabu untuk melakukan ARV dan untuk mempertahankan pengobatannya. Oke? Dan layanan kesehatan mental ini juga menjadi salah satu problem, bahwa sebenarnya kalau saya bicara di kesehatan mental di puskesmas itu belum siap, karena belum ada tenaga konselor psikolognya ataupun konselor adiksi. Dan saya rasa ini perlu menjadi catatan buat Kemenkes bagaimana bisa mensupport supaya ada pelayanan kesehatan mental gitu ya. Karena selalu juga anggapan tentang bahwa orang yang kecanduan itu dianggap ketika dirujuk untuk mendapatkan kesehatan mental, itu dianggap sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, sorry sebelumnya, masih. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bahwa kami selama ini melakukan program sabu ini tanpa ada payung hukum yang cukup kuat. Ya, hukum juga nggak cukup kuat, nggak ada sama sekali. Karena kami juga mendistribusikan pipet. Nah, mendistribusikan pipet ini kan juga salah satu hal yang sangat berisiko dengan persoalan hukum gitu ya. Dan saya rasa ini juga perlu perhatian gitu ya. Dan saya pikir juga program untuk kelompok pengguna sabu, baik itu dengan Hammersem Chemsek ataupun dengan proses penjangkauan dan pendampingan, saya rasa perlu dilakukan juga di program di proyek Global Fund gitu ya, mungkin tahun 2024 kah sampai 2026 ini juga harus jadi perhatian, dan juga payung hukum juga harus mulai diberikan juga pada pelaksana program ini gitu ya. Bisa diselesaikan Mas ya? Penyuntikan di kelompok PIWUM itu sudah terjadi, dan ini hanya kita memotret di 2 kota, yaitu Malang dan Jakarta Barat. Tapi sebenarnya di beberapa wilayah yang lain, di Surabaya, contohnya di Jawa Timur, di Sidoarjo, di Pasuruan, itu sudah cukup banyak orang menyuntikkan sabu. Termasuk juga di Jakarta yang lainnya juga, nggak hanya Jakarta Barat, tapi semuanya sudah menggunakan sabu gitu ya. Dan fenomena yang sebelumnya yang terjadi pada kelompok PIWID yang dengan opiat, itu akan terjadi, dan ini menyebabkan ledakan HIV. Dan saya rasa ini yang menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya, karena ini juga isu yang minor di antara 2 hari. Ini membuka mata kita, ada istilah baru, PIWUM, yang mungkin kami juga belum sangat terpapar. Terima kasih sekali lagi membuka mata adanya sesuatu yang pencegahan yang juga masih perlu kita lakukan. Yang terakhir adalah tentang sirkumsisi. Yang tadi tentang darah dan darah, sekarang tentang sirkumsisinya. Mbak Nidia? Yes. Tepuk tangan untuk adik kecil Nidia. Sirkumsisi dan pencegahan HIV di wilayah Papua. Bisa maksimal 10 menit ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini mungkin tadi sesuai pesanan dengan Dr. Yandi akan lebih persingkat ya. Ya, jadi mungkin dari paparan sebelumnya pencegahannya lebih pada populasi kunci. Nah, mungkin ini saya sedikit memberikan gambaran bagaimana sih pendekatan baru untuk pencegahan HIV untuk populasi umum gitu ya. Ya, di sini kami PPH bekerja sama dengan UIC, University Illinois Chicago. Kami mengadakan studi model sirkumsisi medis sukarela bagi laki-laki Papua. Next. Ya, untuk latar belakang di sini kami mengutip dari statement
WHO di tahun 2007 ini bahwa pertama sudah terbukti bahwa sirkumsisi laki-laki itu mampu mengurangi penularan HIV dari perempuan ke laki-laki. Dan yang kedua adalah dari WHO menemukan bahwa ada tren gitu ya, di negara-negara yang banyak mengadopsi atau mempraktikkan sirkumsisi laki-laki atau sunat, mungkin Bapak Ibu lebih familiar, itu angka HIV-nya lebih rendah. Dan mungkin kalau dilihat di grafik yang di kanan bawah, itu hasil dari 3 studi RCT di kawasan negara Afrika. Di situ menunjukkan bahwa sirkumsisi itu mampu memberikan proteksi sekitar 60% dari resiko penularan HIV. Next. Nah, bagaimana dengan kondisi di tanah Papua? Ya, dari sisi prevalensi HIV dewasa di tanah Papua ini ada 3%, ini tahun 2015, dan tapi kalau dibandingkan dengan prevalensi nasional ini angkanya 10 kali lipat lebih tinggi. Lalu sedikit perbedaan, kalau di Papua itu mayoritas penularan HIV itu terjadi melalui heteroseksual. Dan di sini kita lihat kesenjangannya, sirkumsisi itu masih jarang dipraktikkan di Papua. Nah, untuk itu studi ini ingin memperkenalkan sirkumsisi di tanah Papua. Next. Oke, jadi tujuan dari studi ini yang pertama adalah melibatkan anggota masyarakat lokal Papua untuk kita mengeksplorasi apa sih yang menghambat, lalu apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung strategi pengenalan sirkumsisi. Lalu yang kedua adalah bagaimana merancang model sirkumsisi itu gitu, melalui pendekatan remaja berbasis sekolah. Kemudian yang terakhir tentunya menguji coba intervensi sirkumsisi ini dengan sasaran utama usia 15-19 tahun dan kita fokus di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Next. Oke, untuk hasil yang diharapkan pertama dari aksesibilitas. Kita ingin melihat berapa sih proporsi laki-laki remaja yang mendapatkan informasi dan juga akhirnya menerima prosedur sirkumsisi. Lalu yang kedua, untuk keamanan, kita ingin melihat proporsi efek samping atau adverse event yang terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kepuasan dari peserta yang sudah menerima layanan sirkumsisi. Next. Oke, untuk metode kita menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, di mana tadi mulai dari tahap pengembangan hingga uji coba, kita melibatkan multi pihak lokal setempat. Lalu yang kedua adalah untuk prosedur medis sirkumsisinya kami mengadopsi dari guideline WHO untuk sirkumsisi laki-laki dengan anestesi lokal. Dan teknik yang digunakan adalah forceps guided method, di mana teknik ini memang yang sudah diuji cobakan di kawasan negara Afrika. Dan teknik ini memang sudah ditujukan untuk bisa dilatih kepada tenaga kesehatan lokal, khususnya di puskesmas. Next. Nah, ini gambaran tahapan penelitiannya tadi untuk menjawab tujuan riset. Yang pertama kita menggali aksesibilitas ini dengan wawancara, FGD, mulai dari tokoh kampung, guru, bahkan orang tua dan remaja sendiri. Kemudian di tahap kedua kita merancang model bersama pihak-pihak yang kami wawancarai juga, dan juga tentunya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dan di tahap yang terakhir kita menguji cobakan intervensi sirkumsisi itu. Next. Oke, nah ini untuk lokasi layanannya kita fokus di 3 puskesmas sebagai penyedia layanan sirkumsisi. Ada Puskesmas Hamabusa, Bumi Wonorejo, dan Kalibumi. Nah ini kita mulai rekrutmen dari bulan Maret 2023 dan kita akhiri rekrutmennya di bulan September 2023. Next. Oke, jadi ini masuk ke hasil. Kira-kira apa sih kemudian yang menjadi penghambat tapi juga bisa diolah sebagai pendukung untuk pengenalan sirkumsisi. Yang pertama, disepakati bahwa sirkumsisi itu penting untuk pencegahan HIV tapi tidak mudah untuk dilaksanakan karena adanya persepsi yang berbeda dalam hal agama dan juga adat lokal setempat. Yang kedua, tadi karena tidak mudah maka perlu ada sosialisasi yang intensif dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga pendidik, tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian yang ketiga, karena tadi ada perbedaan perspektif itu maka isu-isu lokal tersebut tidak bisa kita singkirkan begitu saja. Kita tidak bisa hanya
mempromosikan soal kesehatan tanpa memperhatikan isu lokal setempat. Lalu yang berikutnya, isu kesehatan ini perlu disampaikan oleh orang lokal juga gitu. Dan yang terakhir yang perlu ditekankan adalah bahwa sirkumsisi ini adalah pilihan pribadi, bukan paksaan, bukan suatu paksaan untuk menjadi pindah kepercayaan tertentu gitu ya. Next. Oke, kemudian ini alur pasiennya, tadi kita mulai dengan sosialisasi masyarakat, ini untuk demand creation-nya. Lalu yang kedua pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian informasi dan konsen, persetujuan. Kemudian screening fisik, lalu dilanjutkan dengan tes HIV sukarela, kemudian tindakan sirkumsisi medis sukarelanya. Lalu 30 menit sesudahnya kita ada konseling, ada pemberian informasi untuk perawatan luka, lalu ada kunjungan pemeriksaan di hari ke-7 dan juga di minggu ke-6. Next. Oke, nah di bagian kiri ini kita bisa lihat sebaran peserta yang berhasil direkrut. Ini kita bagi juga berdasarkan usia dan etnik. Total ada 101 peserta yang direkrut, di mana ini mayoritas ada 64 peserta yang usia 15 sampai 19 tahun. Gitu ya. Lalu untuk jumlahnya masih lebih tinggi dari peserta beretnik Papua. Kemudian kalau di sebelah kanan itu kita jabarkan grafik berdasarkan jumlah kunjungan peserta gitu ya. Memang jadi dari yang terekrut tadi 101, kemudian yang akhirnya disirkumsisi ada 94. Ini beberapa diantaranya ada yang harus ditunda sirkumsisinya karena memang ada beberapa peserta yang memiliki komplikasi pada penisnya ataupun ada yang HIV positif, jadi harus mulai inisiasi ARV terlebih dahulu. Nah kemudian kami menambahkan ada kunjungan hari ketiga, ini usulan dari tenaga kesehatan bahwa ini untuk menambahkan pemeriksaan luka perbannya. Kemudian ada hari ke-7 dan minggu ke-6, itu kami selain memeriksa lukanya, selain memeriksa kondisi penisnya, tapi kami juga mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kira-kira peluang dukungan ataupun peluang ejekan, ataupun juga soal kepuasan dari sirkumsisi yang diterima. Next. Oke, untuk alasan dan kekhawatiran gitu ya. Nah, untuk alasan mau disirkumsisi ini mungkin bisa kita lihat bahwa sosialisasinya bisa tersampaikan gitu ya, bahwa mereka yang mau disirkumsisi merasa mereka ingin lebih sehat gitu. Lalu yang kedua dari sisi kekhawatiran ini yang menarik bahwa ternyata setelah disosialisasi justru kekhawatiran yang menjadi isu adalah soal sakit, soal infeksi dan terluka. Sedangkan untuk soal agama dan budaya itu lebih kecil jumlahnya. Kemudian next. Oke, lalu tadi aksesibilitas dan keamanan, ini untuk tadi menjawab hasil yang ingin kita dapatkan. Untuk aksesibilitas di sini sebaran usianya, jumlah peserta yang disirkumsisi ini tadi mayoritas 15 sampai 19 tahun. Dan juga lebih didominasi oleh peserta yang beretnik Papua. Kenapa kita tetap memberikan sirkumsisi kepada mereka yang non Papua dan juga usia lebih dari 19 tahun? Ini kita ingin melihat perbedaannya. Apakah ada perbedaan atau sebetulnya kurang lebih sama persepsinya? 1 menit lagi ya. Ini dia. Kemudian dari sisi keamanan, ini di grafik yang kanan atas itu adalah skala nyeri yang dirasakan. Ini rentangnya dari 0 sampai 10 dan rata-ratanya ada di angka 3, jadi cukup rendah. Kemudian untuk efek samping, ini ada 1 dari 94 pasien yang mengalami efek samping dan harus dirujuk ke rumah sakit. Next. Oke, untuk penerimaan ini kita bisa lihat mayoritas menerima gitu ya terhadap sirkumsisi. Dan kemudian dari sisi kepuasan di grafik sebelah kanan, jika bisa diulangi maka saya akan disirkumsisi, itu ada 90%, baik yang warga etnik Papua maupun non Papua. Next. Oke, mungkin ini bisa di next aja. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah yang pertama kita lihat bahwa ternyata memang sirkumsisi ini bisa diterima
di baik usia remaja 15 sampai 19 tahun maupun yang dewasa lebih dari 20 tahun. Nah, kemudian dari sisi keamanan di sini ada satu kejadian efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah terlihat kepuasan yang cukup tinggi gitu ya. Kalau tadi di grafik sebelumnya kita lihat. Dan yang keempat, ini memang model sirkumsisi ini memang perlu dirumuskan dan juga dikerjakan bersama dengan multi pihak tadi sehingga ada penerimaan yang baik. Kemudian untuk rekomendasi, yang pertama layanan sirkumsisi ini memungkinkan untuk dilaksanakan di puskesmas gitu ya sebagai fasilitas kesehatan primer. Yang kedua tadi usulan sirkumsisi yang diusulkan adalah 10 sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga penting untuk tetap dilanjutkan kerjasama antara Vaskes dan juga multi pihak lokal sehingga mengurangi resistensi terhadap layanan sirkumsisi. Dan yang keempat adalah harapannya bisa uji coba sirkumsisi ini bisa diperluas dengan memperhatikan karakter geografis atau budaya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nidia. Dipersilakan langsung duduk. Teman-teman semuanya kita hanya mempunyai waktu 10 menit ya, Prof. Pandey ya, karena kita mundur 1 jam. Hanya buka satu termen, Mas Adi sudah langsung, Mbak Siste, Prof. Bakti. Dah, jagoan-jagoan ini mengetes para pembicara di sini. Jadi kita sudah membicarakan seluruh spektrum pencegahan. Mas Adi silahkan. Ya, terima kasih Bu Yandri. Pertanyaan saya pertama buat Mas Aang dulu. Ketika melihat analisis berkaitan dengan kondom use menggunakan data STBP, apakah mungkin ada underestimate atau overestimate mengingat bahwa STBP kan pengumpulan datanya menggunakan jejaring dari mereka yang sudah pernah dijangkau oleh LSM. Nah, kemudian apakah kira-kira ada overestimate karena potensi bias seleksi demikian, atau mungkin justru malah underestimate yang membuat kita harus concern. Selanjutnya mungkin berkaitan dengan Prof. Riko juga gitu. Sebenarnya ruang apa sih yang dalam konteks Indonesia kalau kita bikin strategi kondom yang baik gitu, karena kita tidak mungkin kan menaruh di hotel-hotel semuanya dilengkapi kondom gitu seperti di Thailand. Tapi sekarang sebenarnya apa yang paling bagus kita bisa lakukan supaya akses ini bisa terbatas, khususnya untuk masalah diferensiasi. Mas Aang, mungkin gak sih kondom gratis ini kita bisa bikin diferensiasi dengan berbagai size, berbagai rasa seperti halnya yang ada di kondom swasta. Karena size does matter katanya. Terima kasih. Oke, baik. Taste also matters ya, kayaknya kayak gitu ya. Oke, Dr. Sister. Ya, terima kasih Dr. Yandri. Untuk Mas Theo, presentasinya sangat menarik. Terima kasih Mas Theo untuk data-datanya yang sangat amat menarik. Kebetulan saya di Departemen Psikiatri FKUI RSCM, saya juga membantu Prof. Evi di Pokdisus RSCM, dan kami menemui banyak juga pasien dengan chemsex, terutama 4 bulan terakhir ini. Mereka bukan adiksi metamfetamin, tapi mereka adalah HAM user ya, artinya beresiko untuk adiksi, tapi mereka belum adiktif gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Theo sendiri, ini kan berarti membutuhkan tata laksana yang komprehensif baik untuk metamfetaminnya dan juga perilaku seksual beresikonya. Kalau dari kami menggunakan motivational interviewing atau CBT untuk metamfetaminnya. Dari Mas Theo sendiri apakah punya pengalaman untuk treatment yang efektif buat dua kondisi ini ya? Apa yang digunakan untuk metode terapi untuk tata laksana pasien-pasien dengan chemsex ini? Terima kasih, karena kami menemui kesulitan di lapangan. Terima kasih Mas Theo. Terima kasih Dr. Sister. Prof. Bakti. Ya, terima kasih banyak Mbak Yandri kesempatannya. Ini pertanyaan pertama kepada Prof. Riko ya, tentang survei penggunaan kondom. Bagus sekali surveinya, lengkap sekali, dan sulit sekali kita kayaknya mempromosikan kondom. Hanya mungkin di luar dari itu kita mungkin juga apakah kita cukup tahu mengenai kesehatan seksual untuk LSL. Karena mereka kalau kita ingin promosikan kondom, mungkin kita harus memberikan reasonnya kenapa Anda harus memakai kondom. Sebenarnya bukan hanya masalah HIV, tapi juga masalah kesehatan seksual. Karena
kami di klinik banyak sekali ketemu pasien yang HIV-nya udah beres tapi mereka punya fistol atau masalah di anal ya, yang mereka mungkin belum pernah ada, saya belum lihat ada penyuluhan mengenai anal sex health, anal sex gitu, education. Apakah itu menjadi concern bagi para LSL sehingga kita harus menyiapkan orang yang ahli dalam hal itu gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Mungkin kedua untuk Dr. Rudi tentang PrEP. Kelihatan bahwa kepatuhannya itu kan bervariasi ya. Ada juga yang berhenti, tetapi berhentinya reasonnya itu yang salah satu reason yang alasan yang belum saya lihat itu adalah frekuensi seks. Mungkin dia hanya sebulan sekali sehingga dia tidak merasa perlu gitu ya. Jadi apakah itu juga masuk dalam datanya Prof. Rudi, dan apakah itu juga mungkin itu mempengaruhi kenapa dia tidak mau meneruskan PrEP-nya? Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Bakti. Jadi ini diverse ya. Pertanyaan pertama ditujukan ke Mas Aang dan Mas Prof. Riko kayaknya ya. Mas Aang ada ya. Terima kasih. Ya Mas Adi, hampir semua studi pasti punya bias ya. Dan kita mencoba mengurangi biasnya dengan menggunakan metodologi sampling yang terstandar. Pada awal-awal studi kita memang lebih banyak menggunakan cluster sampling dan mengandalkan atau survei perilaku itu mengandalkan jejaring populasi kunci. Mulai dari tahun 2009 kita sudah mengenalkan yang namanya RDS, Respondent Driven Sampling. Cuma sayangnya memang kita belum bisa menganalisis dengan RDS analisisnya karena keterbatasan kemampuan di internal kita sendiri. Baru tahun ini kita akan menggunakannya. Tetapi juga kita melakukan cross check variabel ya, dalam arti cross sectional. Jadi tidak hanya percaya dengan pengakuan kan seperti itu juga, tapi karena kita menggabungkan biological factornya sendiri gitu loh, kita bisa mengukur tingkat kepercayaannya itu dari biological factornya. Kemudian juga kita mengukur dengan variabel-variabel lainnya seperti apakah pernah menerima kondom atau tidak, seperti itu. Karena di STBP itu kalau di-compile pertanyaannya ada sekitar 263 pertanyaan yang bisa kita saling meng-cross-check satu dengan lainnya tentang konsistensi dari jawaban-jawaban, dan kita bisa memperkirakan kurang lebih biasnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan tentang kampanye kondom ya. Ya memang itu salah satu kami dari kampus itu, Public Health sendiri itu memang salah satu bentuk pengabdian masyarakat kami. Salah satu anak sekolah SMP SMA itu memberikan edukasi tentang infeksi menular seksual ya kepada anak-anak yang SMP SMA untuk bentuk pengetahuannya saja. Kita tidak mengkampanyekan agar mereka membeli kondom, tidak. Tapi kita mengkampanyekan ketika melakukan hubungan seksual berisiko atau melakukan hubungan seksual tanpa pasangan dan belum pada waktunya untuk secara melakukan hubungan seksual itu sebaiknya menggunakan kondom untuk menghindari infeksi menular seksual di kemudian hari. Karena ketika melakukan hubungan seksual gak langsung kan terjadi seperti itu. Itu mungkin ini terkait dengan probakti ya, mungkin sambung aja kali ya kan, nyambung gitu. Nah untuk kesehatan seksualnya, ini di penelitian kami juga sebenarnya menggali tentang bagaimana pengetahuan mereka terhadap kesehatan seksualnya. Dan mereka sangat paham sebenarnya Pak, bagaimana infeksi menular seksual itu terjadi, risikonya lebih tinggi dibanding mereka melakukan hubungan seksual dengan heteroseksual gitu. Dan mereka bagaimana risiko misal maaf kata ketika melakukan anal, hubungan seksualnya, bagaimana di awal-awal mereka melakukan itu sakit, lecet, segala macam, itu mereka mengerti Pak gitu loh. Tetapi mereka mungkin ya merasa kenikmatan yang berbeda ketika melakukan itu. Makanya kita tetap harus, kami tak fokus untuk tak melakukan edukasi ketika melakukan tetap dilakukan harus ada kondom, tak harus digunakan gitu. Persoalan mungkin misalnya pemberian kondom secara gratis atau di negara kita mungkin tahun sebelumnya kita sudah
pernah ada isu ada bank kondom gitu ya, tapi banyak pro dan kontra gitu ya. Tapi ya kalau dari sisi public health kita melihat itu ya bank kondom itu kemudahan untuk akses itu ya diprioritaskan gitu. Ketika mereka menggunakan atau tidak menggunakan tapi kondom itu sudah ada, itu dulu kita dapatkan informasi itu bahwa mereka sudah mendapat nih. Tinggal mengedukasi nanti mereka bagaimana langkah selanjutnya ketika mereka mendapat kondom itu dan mau melakukan misalnya hubungan seksual yang terhadap pasangannya, ya kita tetap edukasi, tetap harus menggunakan kondom gitu loh Pak. Begini Pak Prof Bakti ya, terima kasih. Disambung Kang Rudi kayaknya pertanyaan tentang kondom dan behavior terhadap kondom. Nanti terakhir Mas Theo ya. Ya baik, terima kasih Prof Bakti tentang kita tahu PrEP memang hanya diberikan untuk periode berisiko. Jadi ketika periode berisikonya berhenti itu maka PrEP-nya juga berhenti. Nah ini yang memang sulit dari awal ya. Kita merubah pandangan saya juga, pandangan klinisi, pandangan kementerian juga, kemudian orang-orang yang biasa di PDP bahwa obat itu harus diminum seumur hidup itu sudah terpola sejak awal gitu, karena yang kita tahu selama ini bahwa ARV itu digunakan untuk pengobatan. Jadi ketika dirubah ke paradigma pencegahan itu agak sulit, bahwa misalnya kita tidak bisa mengukur adherence itu bahwa dia harus datang ke klinik dan minum obat setiap hari, itu tidak seperti itu, karena pencegahan hanya dilakukan pada saat kita berisiko. Pada saat kita tidak berisiko tentu pencegahan tidak lagi dilakukan. Itu juga yang menyebabkan bahwa layanan PDP seperti kita lihat sekarang, rumah sakit tidak terlalu cocok untuk PrEP karena sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Konselornya, perawatnya, dokternya juga mungkin seperti itu. Jadi ketika diberikan program pencegahan itu jadi seperti merubah mindsetnya. Nah itu yang kelihatannya dimiliki kelebihan itu oleh klinik-klinik yang memang puskesmas dan sebagainya yang memang lebih prefer pada pencegahan dan dia di layanan primer. Mungkin begitu Prof Bakti. Jadi alasan itu memang sangat masuk akal karena memang seperti itulah pencegahan harusnya dilakukan. Jadi tidak terus menerus. Mungkin itu ya. Terima kasih. Iya, memang menarik sekali ya PrEP ini nanti malam mau seks apa enggak ini, nanti saya mau minum apa enggak gitu. Udah minum enggak ada klien, enggak minum pas ada klien, jadi bingung juga ya nantinya pada teman-teman juga ini. Ini kayaknya kerjasama dengan psikolog ini ya. It's a mindset, prevention itu really a mindset juga ya, to be aware at risk. Oke, terakhir Mas Theo, ada pertanyaan dari Dr. Sisto ya tadi ya. Kalau dia salah, Bu Dokter, pertanyaannya tentang terapi Chemsek. Oke, penanganannya ya. Nah kalau terkait dengan Chemsek karena pengalaman kami itu lebih kepada secara spesifik yaitu kepada pengguna narkoba. Mas Theo, mungkin beberapa belum kenal chemsex. Chemsex itu kan chemical seksual gitu ya. Nah tetapi seringkali diartikan chemical seksual itu kan hal-hal yang berkaitan dengan zat adiktif ya, lebih cenderungnya ke sana. Tapi ada juga yang memang menganggap bahwa ini tidak harus berkaitan dengan zat yang adiktif. Ada pengertian juga bahwa seperti contohnya alkohol ataukah yang biasa digunakan oleh kelompok LSL itu apa jenisnya saya lupa. Poppers. Nah, itu juga dianggap sebagai chemical gitu. Akan tetapi kami secara spesifik kepada zat adiktif, yaitu kepada pengguna yang sabu. Ya karena kami melihatnya, kenapa kami harus melakukan intervensi Chemsek ini kepada pengguna sabu, karena kami melihat pertama tadi ada faktor yang cukup dominan bahwa sabu-sabu ini jenis narkoba yang stimulan, merangsang sistem pusat saraf, dan banyak yang sudah kita pahami dan kita temukan. Rata-rata kalau orang yang menggunakan jenis stimulan, yaitu jenis stimulan di sini adalah ada metafetamin, ada amfetamin, ada juga yang di situ jenisnya seperti ekstasi, gitu ya, seperti kokain, gitu.
dan itu kecenderungannya untuk setelah pakai untuk melakukan hubungan seks sangat tinggi sekali. Ada semacam kayak dorongan libido gitu ya, yang mempunyai dasar yang sangat tinggi sekali untuk melakukan hubungan seks. Nah, kalau kami melakukan terapi ini, terapi chemsex, yang harus kami lakukan dulu adalah kepada terapi ketergantungan nafsanya. Nah, karena prinsip dari program kami adalah harm reduction, yaitu mengurangi risiko gitu ya, penularan HIV dan AIDS atau mengurangi dampak buruk dari penggunaan nafsanya, maka yang kami lihat ada faktor ketika orang melakukan hubungan seks ini dipengaruhi oleh nafsanya, berarti yang harus kami lakukan adalah terapi terkait dengan narkotikanya, penggunaan narkotikanya. Nah, terapi-terapi yang kami lakukan yang seperti tadi, harapannya ada persoalan harapannya ada ketika kami rujuk ke puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan, itu kan dapat mendapatkan penanganan, baik itu konseling lanjutan, karena kami tidak bisa melakukan diagnosa atau melakukan penanganan, karena kami yang melakukan asesmen itu adalah praktisi-praktisi di lapangan, gitu. Walaupun di tempat kami ada konselor adiksi, ya hanya bisa memberikan konseling secara individu, konseling secara kelompok, gitu ya, dan terapi-terapi yang lainnya, yaitu seperti support group. Terus di tempat kami itu ada terapi musik dengan penggunaan alat djembe, gitu ya, yang dimana teman-teman pecandu yang punya persoalan terkait dengan ketergantungan nafsa, kami ajak mereka untuk bermain musik djembe. Nah, itu karena kami meyakini bahwa musik itu bisa membantu pemulihan. Nah, itu kami melakukan dengan peralatan perkusi, yaitu djembe, gitu ya, supaya bisa membantu mereka untuk mengurangi persoalan dari kesehatan mentalnya, gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi dari 826 yang kami lakukan asesmen kesehatan mental, ketika saat kami dirujuk ke puskesmas menolak. Tidak tahu penanganannya seperti apa, karena kalau mereka hanya tahunya menangani ODGJ. Nah, ini kan salah satu dilema. Ketika kita melakukan asesmen, tadi kalau nggak salah Mbak Evi bicara konteks screening, ketika ditemukan oleh kami, data-data yang kami melakukan asesmen kesehatan mental dengan metode DASTEN, gitu ya, untuk mengetahui tingkat depresi, sampai tingkat psikosoprenianya, ataupun, tapi kami nggak bisa melakukan penanganannya. Nah, ketika kami rujuk ke psikolog, kami juga bekerja sama dengan psikolog, biayanya cukup mahal. Jadi dilema sekali. Jadi yang kami lakukan terapi itu dulu, Bu. Kalau terkait dengan seksnya, ya jelas pasti kami selalu distribusi kondom. Memberikan pendidikan terkait dengan penggunaan kondom, penularan melalui hubungan seks itu seperti apa. Terus salah satunya juga rujukan terkait dengan IMS, gitu. Akan tetapi ada kendala lagi, akses kondom sangat terbatas. Apalagi kami yang tidak mendapatkan dukungan dari GF, dapat kondom dari mana? Ketika kami meminta ke Dinkes, walaupun kami bekerja di harm reduction ini sudah 20 tahun, tetapi Dinkes seringkali melihat kamu donornya itu dari luar, lain, dari GF. Jadi dilema. Salah satunya juga di SIHA. Kami tidak masuk, walaupun kami sudah 20 tahun bekerja di isu harm reduction, ketika dirujuk di puskesmas, kami kan bukan SR. Jadi nama lembaga kami disebut sebagai lembaga kelompok semacam kayak kader masyarakat. Jadi kan dilema sekali, ada pengkotak-kotakan proyek. Gitu. Terus pengguna sabu, ketika kami rujuk, tidak masuk, disebut kelompok lain-lain.
Kayaknya ada problem struktural kalau seperti ini ya. Jadi- Tepuk tangan untuk apa yang kita dengar ini, luar biasa. Bukan hanya masalah chemsexnya dilema dan sekali, ininya gitu ya, tetapi ya ternyata tetap ada tadi payung hukum juga kan Siap. kami bagi-bagi pipet. Kenapa? Pecandu juga sebenarnya pengguna sabu itu juga menjadi salah satu mempunyai risiko lain, yaitu tidak hanya konteks HIV melalui penggunaan jarum suntik ya, tapi juga melalui hubungan seks. Kedua adalah ketika mereka belum menyuntik, mereka menggunakan hisap. Alat hisapnya itu, dan mereka itu rata-rata pengguna sabu, itu bibirnya itu selalu kering dan rata-rata berdarah. Nah, ketika mereka menggunakan penggantian alat pipet, itu jelas penularan Hep C dan termasuk TB. Dan kami ketika di lapangan kami bagi pipet, salah satunya kami bagi juga sedotan, Bu. Gitu. Oke. Sedotan sama alat pipet supaya tidak bergantian. Karena untuk mengurangi risiko penularan TB dan Hep C. Siap. Kayaknya Gitu. kita harus menutup sesi ini. Tapi apa yang kita dengar, matur nuwun sekali Mas Theo atas sesuatu yang mungkin sebagian dari kita juga baru mendengar dan lebih tercengang bahwa tidak bisa mengakses layanan juga belum siap. Jadi bukan hanya masalah kondom, jadi kapan itu waktu kita turun di lapangan ada yang puskesmas, kan ini kondomnya dari BKKBN, nggak boleh harus pasutri. Waduh, ini bukan LSL. Berarti LSL harus bawa perempuan gitu ya, bahwa ini istrinya kayak gitu. Jadi menarik juga ya yang di lapangan ada akses kondom saja belum merata, ini barusan bisik-bisik boleh nggak sih dan sebagainya. Ada puskesmas yang bisa memberikan dan berani memberikan tanpa ada embel-embel bahwa ini dari BKKBN, jadi boleh diberikan pada siapapun. Tetapi ternyata juga ada puskesmas yang mengatakan bahwa kalau kondomnya dari BKKBN maka ada syarat bahwa yang mengakses hanya pasutri. Dan ini ternyata problemnya bukan hanya masalah kondom, tapi juga ada problem yang meskipun kecil tetapi kalau dibiarkan juga akan bisa membesar ya Mas ya. Oke, baik. Aplaus untuk semua pembicara, luar biasa. Dan kita perlu berganti sesi pencegahan kelaparan. Jadi kita dengan menutup dengan mengucap alhamdulillah.